Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Kau mengasihiku. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihiku tanpa terbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya, Yesus. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Oh, Kau mengasihiku tanpa berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Kau mengasihiku tanpa berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Kau segalanya yang ku percaya. Kau segalanya yang ku percaya, Yesus. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan Allah Roh Kudus, bimbing kami mengerti, memahami kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, pagi ini kita merenungkan firman Tuhan. Saul diurapi menjadi raja atas Israel. 1 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai pasal 10 ayat 10 saja. Mari kita membacanya. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Bekorat bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul.
seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis, ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Suf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu. Di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula kepada Saul, masih ada padaku 1/4 shikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka kota ke tempat abdi Allah itu. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, pelihat ada di sini? Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, ya ada, baru saja ia mendahului kamu. Cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini, karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati korban. Kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpainya dengan segera. Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel, sehari sebelum kedatangan Saul demikian, besok kira-kira waktu ini, aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Dalam pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul, katanya, akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan aku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi, dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah ditemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diinginkan orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel?
Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku?" Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo, dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan, yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkatalah Samuel kepada juru masak, "Berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi, dengan pesan, simpanlah ini dahulu." Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, "Lihat, yang tinggal ini diletakkannya ke depanmu. Makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini." Ketika aku berkata, "Aku telah mengundang orang banyak," demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota, dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas sotoh. Mereka bangun pagi-pagi, dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas sotoh itu. Katanya, "Bangunlah, aku akan mengantarkan engkau." Lalu Saul bangun, dan mereka keduanya pergi keluar, yakni ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, "Katakanlah kepada bujang itu, supaya ia pergi mendahului kita. Tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah." Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki dekat kubur Rahel di daerah Benyamin, di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu, 'Keledai-keledai yang engkau cari itu telah ditemukan.' Dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, 'Apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu?' Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon terbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibealah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk, engkau akan berjumpa di sana dengan segerombolan nabi yang turun dari bukit pengorbanan, dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi. Di depan mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan segerombolan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Amin. Bapak Ibu, kisah Saul diurapi oleh Samuel menjadi raja atas Israel bukanlah satu hal yang kebetulan. Kis, ayah Saul, kehilangan keledai-keledai betinanya. Ia kemudian menyuruh Saul mengajak seorang bujangnya untuk mencari keledai-keledai tersebut. Di tengah jalan, si bujang mempunyai ide untuk menanyakan kehilangan mereka itu kepada Samuel sebagai nabi Allah.
sebagai seorang pelihat pada zaman itu. Akhirnya mereka bertemu dengan Samuel. Lalu Samuel mengurapi Saul menjadi raja. Bapak Ibu, memang rencana Allah dapat tampak seolah kebetulan. Tetapi melalui peristiwa yang kita baca hari ini, jelas ini bukan satu kebetulan. Tapi Tuhan mempunyai rencana. Dari petunjuk Allah yang diberikan sebelum Samuel bertemu dengan Saul. Tentang Saul yang harus diurapinya, ya, di ayat 15-18. Jelas menunjukkan bukan hal yang kebetulan. Kalau Kis kehilangan keledainya dan menyuruh anaknya Saul untuk mencari. Allah bekerja dalam segala hal untuk menggenapi rencananya. Mempertemukan Saul kepada Samuel untuk diurapi menjadi raja. Mungkin timbul pertanyaan, apakah tidak ada yang salah dengan peristiwa ini? Mengapa Tuhan memilih Saul? Bukankah di akhir kisah hidupnya Saul mengecewakan Tuhan? Bapak Ibu, tidak ada yang salah dari pemilihan Tuhan. Walaupun di akhir kehidupan Saul, dia menjadi berubah, tidak setia kepada Tuhan, arogan, dan menjadi raja yang berjalan menurut pemikirannya sendiri. Itu pilihan hidup Saul yang tidak menjaga pengurapannya. Kita membaca tadi, di awal dipilihnya Saul, tidak ada yang salah. Saul diurapi oleh Tuhan melalui Samuel. Dan tanda pengurapan itu, Saul kepenuhan Roh Kudus sama seperti nabi-nabi. Tanda utama seorang pemimpin rohani adalah diurapi oleh Tuhan. Dan itu diteguhkan oleh kepenuhan Roh Kudus. Nah, pengurapan inilah yang harus kita jaga. Supaya kita tetap berjalan dalam pimpinan Tuhan. Berjalan dalam pimpinan Tuhan, dalam pengurapan Roh Kudus, itulah yang dibutuhkan seorang pemimpin umat Tuhan. Nah, inilah pesan firman Tuhan hari ini. Tidak ada yang kebetulan dengan dipilihnya seseorang saat ia diurapi oleh kuasa Roh Kudus untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi siapapun kita yang telah dipilih Tuhan dengan pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus harus menjaga pengurapan itu hari demi sehari, sehingga kita tidak berubah hati, tetapi terus mengabdi sebagai hamba Kristus, melayani Tuhan dan umatnya, menegakkan kerajaan Allah di bumi ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini Engkau meneguhkan kebenaran firman-Mu kepada khususnya hamba-hamba-Mu Tuhan. Bila Engkau telah memilih dan mengurapi hamba-Mu, tidak ada yang salah siapapun kami. Tidak ada yang salah apapun latar belakang kami. Ketika kami diurapi dan diteguhkan dengan tanda kepenuhan Roh Kudus, maka kami sah menjadi pemimpin umat. Dan itu berarti ada satu tanggung jawab yang harus kami jaga. Selain menjalankan tugas dan panggilan kami harus menjaga pengurapan kami. Ajar kami tetap rendah hati dan bergantung mengandalkan Tuhan. Tidak berjalan dengan keinginan diri kami sendiri. Tidak berjalan dengan ego kami. Tidak berjalan karena kami merasa mampu. Karena kami merasa pandai, pintar, berpengalaman. Tapi berjalan dengan petunjuk Tuhan. Arahan-Mu, Allah Roh Kudus. Pimpinlah kami, bimbinglah kami, hamba-hamba-Mu. Dan setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman pagi hari ini juga mendukung pelayanan hamba-hamba-Mu. Sampai kerajaan Allah dinyatakan di bumi seperti di surga. Melalui gereja-Mu, GKI Sema. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, menyertai perjalanan sepanjang hari ini. Hidup kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.
Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.